persiapan material. Baik teman-teman, pertama-tama kita suruh dulu kayunya seperti ini supaya lebih halus. Setelah kayunya halus, kita ukur material sesuai ukuran yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat kanvas dengan ukuran 20 cm kali 30 cm. Lalu kita rangkai, kita jepit dengan siku supaya kayunya tidak lari pada saat nanti ada dilakukan pemak-mak. Dengan menggunakan alat bantu ini sudah dijamin bahwa kayu ini sudah terpasang secara siku. Nanti akan kita paku bagian sini, yang sini juga, ya gitu ya, dan sebaliknya ya semuanya. Jadi 4 sisi kita paku semua ya. Baik teman-teman, sekarang kita coba tahap pemakuan, dan hati-hati kita memakunya karena kayu ini mudah pecah ya, pelan-pelan tapi pasti. Nah begini ya teman-teman ya. Nah kira-kira seperti inilah ya. Setelah kita lakukan pemakuan, kita lanjutkan kepada tahap berikutnya. Pesan kain belacu online. Many unbearable hours later. Oh iya, staples dan isinya juga ya. 1 hour later. Later that same evening. 24 hours later. Setelah sekian lama, tidak lama juga sih, nggak nyampe setahun, datang juga kan belacunya. Yuk kita coba yuk. Kita akan ukur dan potong. Pertama kita letakkan kayu di atas kain. Akan kita lakukan pengukuran dan pengemalan ya. Salah posisi teman-teman. Kita buka dulu. Kita ukur di bagian dalam ya, jangan di atas tadi ya. Yuk. Kita mal dan kita potong. Amazing. Perhatikan sisi-sisinya ya. Lihat nih, ada yang nge-R bagian dalamnya ya. Posisinya sebelah mana nih? Jangan sampai salah yang R ini ya. Perhatikan sisi ini tajam, beda dengan sisi ini yang nge-R ya. Oke, mari kita pasang kainnya pada kayu spam-pram kita ini. Oke, seperti ini ya. Kita lipat begini. Salah teman-teman. Harusnya yang R tadi yang bertemu dengan kain. Oke, kita staples ya. Seperti ini. Kita bagian tengahnya dulu, kita staples. Semua kita bagian tengah, kita staples sambil kita tarik. Ya, untuk tarikan pertama pelan saja, cuma yang berikutnya yang dibaliknya harus lebih kencang. Hal ini untuk memastikan bahwa kain tersebut akan terpasang dengan kencang, jangan sampai kendor ya. Ya, kita staples dulu bagian pinggirnya setelah bagian tengah sambil kita tarik. Ini cara yang paling efektif yang biasa saya lakukan supaya kain kanvasnya lebih kencang. Setelah semua sisi pinggir kita staples, kita lanjutkan dengan penyetaples sisi yang lainnya yang belum sempat kita staples ya. Sambil jangan lupa kita tarik supaya kencang. Baik, seperti ini ya. Kita pastikan lagi, lihat semua sisi apakah sudah kencang. Satu, dua,
E3, E4, E5, E6. Mencampur zinc white, air, dan lem. Teman-teman, kita pesan dulu zinc white di online. Later that same evening. Teman-teman, sudah datang material zinc white-nya. Mari kita buka. Untuk 7 buah kanvas dengan ukuran 20 x 30 cm, kita hanya memerlukan zinc white seberat 30 gram. Jadi ini sedikit sekali ya. Kita buka dulu. Pengemasannya lumayan bagus. Ya, ini recommended ya buat teman-teman yang ingin beli di online. Untuk tempatnya bisa teman-teman hubungi di komentar ya, di mana gitu ya. Teman-teman jangan lupa teman-teman beli di mana ya. Soalnya bahasa di kimia, bahasa di toko online, dan bahasa di toko bangunan berbeda. Nah, ini ya ukurannya. Kalau di toko online namanya zinc oxide atau zinc white, tapi kalau di toko bangunan zinc white. Saya juga dulu mencarinya namanya zinc white ya, dan ini di tempat toko bangunan yang lain juga akan berbeda-beda namanya. Bahan baku paling bagus untuk pelapisan kain kanvas adalah zinc white ini ya. Ada orang banyak menggunakan dengan cat ya, cat pengaruh akrilik, atau menggunakan pelapis, tapi zinc white ini yang paling bagus penggunanya. Ini zinc white ya, murni zinc white, bukan narkoba, bukan juga gypsum atau semen putih. Jangan ya, jangan pakai itu. Oke teman-teman, kita unboxing lem fog. Ini lemnya ya, ada dalam bentuk kemasan plastik, ada juga dalam bentuk botol. Nah, ini ada kodenya 168. Nah, ini dalam ada hadiahnya teman-teman. Hadiahnya foam, FOM. Ini semacam untuk mencuci ya, mencuci peralatan kita setelah kita menggunakan lem ini. Jadi bisa pakai cat ini, kalau kita namanya sabun colet. A few minutes later. Saatnya mencampur. Baik teman-teman, kita siapkan dulu materialnya dan wadahnya. Kita lihat seperti di atas ini ya. Ada gunting tadi untuk unboxing, ada kuas, ada alat wadah untuk mencampur, ada air dan gelas. Oke, kita coba ya. Kita siapkan ini zinc oxide atau zinc white. Ini lem fox. Ini air dan gelas, kita pakai secukupnya saja. Kita siapkan semuanya ya, wadahnya di tengah. Ini perbandingannya ya antara lem dan zinc oxide. Perbandingannya adalah 3:2, 3 untuk lem dan 2 untuk zinc oxide. Teman-teman, perbandingan ini adalah berdasarkan volume, kuantitas ya, bukan berdasarkan berat. Dengan perbandingannya adalah 2 untuk ini dan 3 untuk lem. Tadi salah ya. Maksudnya yang 3 adalah lem ini dan 2 untuk zinc white ini. Baik,
tumpahkan. Perbandingannya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu 2 untuk singkuit dan 3 untuk lemnya. Baik, kita pastikan kembali ukurannya 2 dari perbandingan 2/3 tadi, atau sekitar 30 gram singkuit yang akan kita gunakan. Ini lem yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, kita buka ya lemnya, gunting tadi. Perlahan-lahan tapi pasti. Sebelumnya nanti kita gunakan air secukupnya ya. Mari kita tuang di dalam wadah tadi supaya menjadi adonan ya. Kita adonan, kita pastikan pelan-pelan dengan perbandingan yang tadi. Jangan lupa bahwa lemnya adalah 3 bagian dari 2 singkuit dan 3 lemnya. Baik, kita tepiskan sampai bersih. Setelah semua masuk, kita ambil air sebagai pengencernya ya. Kita masuk, kita ambil air. Kita ambil pengaduk. Waduh, mana di pengaduk saya ini? Udah pakai kuas saja, tapi kurang maksimal teman-teman. Pakai kuas kurang maksimal. Kita pakai tangan aja deh. Kita ambil kuasnya, kita bersihkan dulu. Kita gunakan tangan kita saja, karena ini tidak korosif ya teman-teman ya. Ini tidak berbahaya cairan ini, tidak membuat gatal. Aduk. Ini tidak korosif. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Karena ternyata zinc oxide ini berguna sekali untuk mengatasi biang keringat. Selain itu juga untuk mengatasi timbulnya jerawat. Nah, ini ada sebagai obat ya. Makanya untuk tangan kita tidak apa-apa. Kita tambahkan lagi airnya. Ternyata memang kurang ya. Kurang sedikit lagi. Masih terlalu kental tadi. Kita aduk lagi. Aduk. Sekali lagi tidak apa-apa teman-teman ya. Dan juga komposisi ini tidak mengandung asam ya. Namun sebaiknya kita mengaduk jangan pakai tangan ya. Pertama untuk kebersihan juga, mungkin bisa menggunakan bahan yang keras, bahan metal atau kayu atau sendok ya, nggak apa-apa. Tapi untuk skala yang sangat besar tentunya tidak bisa dengan seperti ini. Kita perlu menggunakan wadah yang besar, kita menggunakan mixer. Teman-teman, adonan kita sudah siap nih. Udah siap untuk mengaplikasi. Mari kita coba aplikasikannya. Aplikasi ke kain. Nah teman-teman, sudah siap. Karena tangan saya tadi masih ada sisa bekas ngaduk, kita coba dulu, kita tes dengan pasnya ya. Sepertinya masih agak kental ya. Coba deh, kita coba dulu pakai kuas ya. Untuk proses pelapisan, kita jangan menguas secara acak, misalnya seperti membuat benang kusut ya, uwak. Nah gitu jangan. Kita harus menguas secara merata ya, atas bawah atau samping kanan ke samping kiri, terus secara bersinergi berurutan ya. Tidak boleh secara acak gitu, nanti airnya tidak merata dan tebalnya tidak sama. Setelah disawang-sawang, memang terlalu kental teman-teman, kental sekali nih. Kurang dikit lagi airnya, terlalu kental teman-teman. Tumpahkan. Kita aduk kembali teman-teman. Kita aduk ya
sampai merata dengan menggunakan feeling jari kita. Pastikan semua rata juga. Kita coba di, nah ini sudah penting. Baik, kita close lagi. Nah, kita lihat ya, setidaknya itu seperti cat yang kental ya, tidak boleh terlalu encer dan jangan juga terlalu kental. Tadi terlalu kental, kita tambahkan air lagi. Nah, ini ada semacam rambut ya. Perlu diperhatikan bahwa pada saat pengaplikasian ini, apabila ada kotoran segera diambil ya pada saat ini, karena apabila sudah kering nanti akan nempel, dia sudah sulit untuk kita lepaskan karena sifatnya keras sekali ya. Cat ini ada campuran lemnya tadi. Memang fungsinya harus seperti itu karena cat tidak akan bisa tembus kalau sudah ada lapisan ini ya. Oke, kita haluskan. Kita coba juga untuk kanvas yang lainnya dengan cara yang sama, itu kita vertikal dulu ya. Vertikal dulu, baru nanti atau horizontal gitu, dari kebalikannya. Nah, atau sebaiknya pinggir dulu ya, seperti kalau kita melukis kan pinggir dulu, kita coba warnai. Nah, ini sama ini, untuk memastikan bahwa semuanya akan merata nanti. Seperti halnya juga dalam industri ya, kalau pengecatan sebuah vessel atau tangki juga kita cat bagian yang sulit dulu, itu yang agak tersembunyi atau kecil sulit, baru kita cat bagian tengahnya atau yang lebih mudah. Jadi kita harus memastikan yang sulit itu sudah terkena cat semua. Nah, ini sama dengan pengecatan dalam pembuatan kanvas ini. Baik, kita ratakan semua dan sampai ada yang tersisa, karena nanti akan terlihat sekali bolongnya ya kalau misalnya tidak ada yang tidak terkena cat. Sepertinya sudah mulai merata. Nah, ini kita pastikan lagi, kita sisi yang vertikalnya, tadi horizontal, kita vertikalnya. Oke. Jangan lupa untuk lakukan hal yang sama untuk mengecekkan untuk yang kanvas lainnya juga sama ya, yang itu juga caranya sama seperti yang ini tadi. Oke, kita coba satu lagi. Itu pengecatannya ya seperti ini. Oke, bisa terlihat. Kita melakukan horizontalnya dulu ya, pengecatannya besar horizontal dulu sehingga selesai, lalu baru kita lanjutkan ke vertikalnya. Nah, kita singkirkan dulu yang menghalangi, jangan sampai nanti saat penjemuran masih menempel. Kalau sudah menempel kita sulit untuk melepaskannya. Kalaupun bisa dilepas, nanti ada semacam cacat, jadi membentuk seperti garis ya, akibat benang tadi yang menempel karena belum sempat kita lepaskan. Ya, setelah pinggir-pinggirnya kita lakukan pengecatan, lalu bagian tengahnya kita cat
secara merata dengan tetap menjaga kekentalan dari campuran tadi ya, campuran zinc white dengan lem. Oke, kemudian ya seperti tadi yang saya infokan, setelah secara horizontal kemudian kita tarik secara vertikal tegak lurus dengan arah pengecetan yang awal tadi. Ini fungsinya untuk supaya semakin merata ya. Untuk memperkuat bagian lain sebaiknya kita cat juga ya bagian sisinya, bagian luar, karena ini sifatnya nanti akan selain untuk menempel juga untuk memperkuat, terutama apabila kanvas ini kita pakai sendiri. Jadi supaya lebih awet kita lem juga nih, kita lem juga bagian sisinya seperti ini, semua sisi kita lakukan pengecatan seperti yang tadi, tidak usah ragu-ragu, kita lakukan. Makanya di sini saya recommended bahwa untuk hasil yang baik adalah untuk kanvas kita buat sendiri daripada kita beli yang sudah jadi, karena kalau sudah jadi itu biasanya sudah kaku ya. Jadi pada saat kita lakukan penempatan seperti ini, bagian sisinya juga tidak bisa dilakukan seperti ini. Jadi ada lem, kita tempelkan sampingnya ini seperti ini, jadi lebih kuat. Biasanya kalau kita menggunakan kain yang sudah jadi, yang sudah ada lapisannya, itu untuk menghindari supaya tidak kuat, dikasih lakban kertas sampingnya keliling, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, sudah kita lakukan pengecatan semuanya tadi. Nah seperti ini sudah selesai tugas pencampuran kita. Dengan segera lakukan penjemuran ya, penjemuran di bawah matahari. Apabila mataharinya terlalu terik, jangan terlalu lama cara lakukannya. Kalau terlalu lama nanti ada semacam menghitam ya, karena sedikit terbakar pengaruh panas matahari. Nah ini sudah kita lakukan semua sudah siap untuk kita lakukan penjemuran. Oke, di sini kalau kita lihat suasananya tidak terlalu panas, sedang saja. Kita lihat bahwa ada sisa ya, kita aplikasikan pada tahap berikutnya. Ini sisa lemnya juga masih banyak, singkuitnya juga masih banyak, kita hanya menggunakan 30 gram. Oke, kita ke tahap selanjutnya, kita lakukan penjemuran. Sekali lagi untuk penjemuran, lama waktunya kita lihat kondisi sinar mataharinya ya. Jika terlalu terik, jangan terlalu lama. Kita pastikan saja selalu kita pegang apakah sudah mulai mengering. Jangan terlalu kering sekali. 1 hour later. Setelah sejam kemudian, dengan kondisi panas seperti yang kita lihat ini, kita lihat bahwa sudah mulai mengering. Jangan terlalu kering sekali ya, dalam kondisi yang sedikit ya, lembab sedikit ya. Kita aplikasi lagi catnya dengan sisa cat yang tadi ya, secara merata, horizontal, lalu vertikal. Setelah pengaplikasiannya
rata semua. Setelah horizontal sudah kita pengecetan, kita cat secara vertikal. Cukup kita balikkan saja kanvasnya, kita cat kembali secara merata. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, kita lakukan penjemuran kembali. Nah, seperti ini. One hour later. Jaraknya sama dengan yang tadi. Kondisi seperti ini panasnya. Setelah 1 jam sudah mulai mengering ya. Kita lihat kondisi panasnya tidak terlalu terik, sedang-sedang saja, dibantu dengan angin ya, jadi semakin mudah untuk kering. Oke, kita cat secara merata dulu, horizontal. Perlahan tapi pasti. Nanti dilanjutkan dengan cara horizontal, vertikal, horizontal. Oke, cukup kita balikkan saja kanvasnya, kita putar sebesar 90 derajat. Kita bersihkan kembali seperti ini. Tahapan ini cukup 3 kali ya, 3 kali pengaplikasiannya. Setelah itu sudah dipastikan bahwa kuas sudah tertutupi dengan sempurna. Oke, seperti ini. Kita jemur kembali di terik matahari. Kali ini bisa kita tes yang lainnya ya. Oke, lakukan pengecatan juga. Kita lakukan dengan cara yang sama. Oke, horizontal, lalu vertikal. Untuk yang hobi pasti tidak masalah ya, seperti ini cukup untuk menghilangkan kebosanan. Kita balik kembali searah jarum jam 90 derajat. Oke, kebalikannya tadi udah horizontal, lalu vertikalnya ya, ini ya. Ini kita aplikasikan secara bertahap hingga semua dipastikan sudah rata semuanya. Oke, kita sudah lakukan penjemuran. Waktunya sama ya, itu yang terakhir dari pertama. Jarak antara satu dan yang lainnya adalah 1 jam untuk kondisi terik matahari seperti ini. Sambil menunggu kering ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman subscribe dulu video ini supaya benar-benar menambah semangat dari saya untuk bikin video selanjutnya yang lebih baik lagi. Kita lihat
hasil aplikasi kita. Sambil menunggu kita kering ya, ini yang terakhir kalinya kita lakukan pengaplikasian dengan cat yang pas ya. Pengukuran kita udah pas, habis bersih. Jangan lupa kita cuci peralatannya supaya lebih indah ya, lebih bagus lagi. Dan mumpung tidak terlalu kering, karena apabila sudah kering ini sudah sulit ya kita bersihkan. Pembersihan ini tidak sulit selama masih belum kering, karena material pencampurannya adalah dengan menggunakan air. Berbeda dengan apabila kita menggunakan thinner atau minyak, akan lebih susah untuk pembersihannya. Kalau ini lebih gampang. Oke, semua sudah bersih, kita simpan ke tempat yang baik, rapi. A little longer than a few minutes later. Panen. Ini sudah waktunya teman-teman. Kita lihat sudah sejam berlalu. Kita cek. Wow, sudah panen. Kita nikmati hasilnya. Nah, ini dia hasilnya yang sudah kita lakukan. Kurang lebih penjemuran selama 3 jam ya, total waktu penjemurannya. Penghitungan. Harga pembelian material dari pasar 12.000. Harga kebutuhan material 8.845. Total pembelian material bahan baku sebesar 38.188 rupiah. Harga jual 7 buah kanvas 63.000. Keuntungan dari 7 kanvas adalah 63.000 dikurangi 38.188. Hasilnya 24.812. Sehingga keuntungan penjualan kanvas kita adalah 24.812 dibagi 7, yaitu 3.545 rupiah. Ini asumsi kita membeli dan menjual pada tempat yang sama ya, di toko yang sama. Hal ini akan lebih untung lagi apabila kita membeli secara grosir materialnya di tempat toko yang tertentu pula. Kesimpulan,